sadar ini merupakan hasil tangkapan warga yang diserahkan ke kebun binatang. Namun sayang, kondisinya kurang bagus. Wow, Piton reticulatus. Tidak seperti melintasi jalanan beraspal, menembus belantara di kaki bukit barisan, membuat saya dan teman-teman harus berhati-hati. Meski motor yang kami naiki dirancang untuk melintasi medan berat, namun jika pengendaranya tidak bisa menguasai medan atau trek, tetap saja berbahaya. Setelah menembus hutan di lereng pegunungan, kami pun tiba di sebuah perkampungan terpencil yang jauh dari mana-mana. Di sini kami harus mengurangi laju motor. Selepas perkampungan terpencil, kami kembali memacu laju motor trail melintasi jalanan yang tidak begitu bersahabat. Debu dan bebatuan serta tanjakan menjadi menu tetap saya dan teman-teman kali ini. Beruntung ada sungai kecil dan jalanan yang sedikit bersahabat, sehingga untuk sementara saya bisa mendapat udara segar. Medan naik turun dan berbatu langsung menyambut saya dan teman-teman. Saat memasuki areal hutan perbukitan, konsentrasi dan kehati-hatian sangat diperlukan bagi pengendara motor trail untuk menghadapi medan seperti ini. Karena jika salah perhitungan bisa fatal akibatnya. Karena terlalu bersemangat, salah seorang teman mengalami kecelakaan. Ya, medan berat seperti ini memang tidak begitu bersahabat. Dan malah kabarnya tidak sedikit memakan korban. Gak apa-apa, Bang. Aduh, kita lagi nyobain trek ya. Tiba-tiba ada salah satu kawan yang jatuh tadi. Gimana Bang, kok bisa jatuh Bang? Ceritanya Bang. Terlalu tinggi ngangkatnya. Jadi ini resikonya punya hobi kayak gitu, oke Bang? Pasti semangat tuh ya. Tidur lurusin lu. Ini bukan ini shock nih. Jadi mana? Merah. Belum lagi yang di belakang double cabin tuh. Oh. Bang, coba. Kayaknya salah satu anggota nggak bisa nerusin perjalanan kita karena mengalami cedera di bagian kaki kirinya ya Bang ya. Nah, nanti mungkin suruh naik mobil aja Bang, kita kan bawa mobil. Karena tak bisa lagi melanjutkan perjalanan, salah seorang teman yang mengalami kecelakaan harus beristirahat di dalam mobil. Sedangkan saya dan teman-teman lainnya kembali melanjutkan petualangan yang baru setengah jalan ini. Sungai besar dengan airnya yang sangat jernih menjadi pemisah antara hutan di daerah utara dan selatan. Di sungai ini pula, kami memutuskan berhenti sementara sambil mendinginkan mesin dan badan. Ya lumayan juga. Istirahat sambil mandi di sungai membuat saya dan teman-teman segar kembali. Karena hampir 2 jam perjalanan di trek ekstrim dan di bawah terik matahari sangat menguras tenaga dan energi. Wah, seger banget ya. Setelah tadi kita mengendarai motor, mungkin menempuh jarak sekitar hampir kilometeran ya. 10 kilo dan sekarang udah Akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Sebuah kebun binatang kecil di kota Janto menjadi tujuan terakhir kami. Di tempat inilah saya dan puluhan orang penggemar motor trail berencana ikut membantu petugas membersihkan areal kebun binatang sekaligus merawat satwa-satwa penghuninya. setelah pagi sudah melewati lembah, pegunungan dan sungai dan melewati jalan-jalan terjal dan sangat ekstrim. Sekarang akhirnya pagi sudah sampai nih di kota Janto. Assalamualaikum Pak Muhammad.
Nah, teman-teman nih kenalin nih, ini yang bertanggung jawab di sini nih. Ini jagoan juga di sini, Pak. Ini yang ngurus binatang di sini, Pak Muhammad. Ini nih teman-teman nih. Pak Muhammad, mau tanya dong, ada binatang apa aja nih di dalam sana? Di sini di kebun binatang mini Kota Janto ini ada 11 jenis satwa yang dilindungi, di antaranya buaya muara, Buaya muara, oke. ada beruang madu, Elatos Malayanus ya, Iya. beruang madu betul. yaitu malu-malu ukang, Oh ya, Nikisibus kukang. ada ular piton, Oke, oke. kucing merah, Ah, kucing merah, kucing dahan itu ya? jenis kucing hutan ya. Oh, aku belum pernah lihat tuh. Apa ya kucing merah? Sebesar Wah, yuk kita langsung lihat deh. Penasaran saya. Yuk, yuk pemirsa yuk. Beberapa jenis satwa menjadi penghuni kebun binatang mini Kota Janto. Namun karena sedikitnya tenaga atau perawat satwa, membuat para pekerja di sini harus bekerja keras menjaga sekaligus merawat satwa dan membersihkan kandangnya. Ternyata kucing merah itu mirip-mirip singa ya, singa betina ya. Lihat deh, warnanya coklat, agak merah-merahan. Terus wajahnya juga hampir sama loh pemirsa sama singa ya, tapi mini kecil ya. Ini kok kayak sakit sih, Pak? ya, karena nampaknya udah tua kemudian karena pengaruh kandang. Oh gitu. Jadi kita udah usul ke Pemda Aceh Besar. Ha-ha? Jadi ini kan punya Pemda Aceh Besar. Oh gitu. Saya sebagai pengelola sudah mengajukan ke Pemda tapi nampaknya belum ada respon. Kayaknya Sayang bukan- banget ya pemirsa ya, padahal Ini kandang. ini adalah binatang yang langka loh. Ini sulit banget nemuin binatang ini di alam. Jangankan di alam, di kebun binatang aja belum tentu ada. Ini ada tapi disia-siain kayak gini ya Pak ya. Karena kandangnya nggak layak, ini kan udah ada 2005 kita buat, jadi besi-besinya udah berkarat, jadi pengaruh ya. Ya udah, mudah-mudahan Pak setelah kunjungan Panji ke sini Nah, nanti dibantu sama Pemda sini Pak. Bener kan teman-teman? Ini kita semprot ya Pak ya. Aku punya obat. Hewan langka yang tergolong satwa hampir punah yaitu kucing merah, menjadi salah satu penghuni kebun binatang mini Kota Janto. Kato Puma timiniki ini merupakan salah satu jenis kucing hutan bertubuh besar dan memiliki warna bulu merah keemasan. kalau itu masih sehat ya. Besi-besi. Infeksi kucingnya pemirsa. Karena ininya pakai besi, besinya berkarat, kandangnya kurang bagus ya, jadi kayak gini kucingnya. Di alam liar, kucing jenis ini bisa ditemui di areal dalam hutan hingga pinggiran hutan. Daerah penyebarannya antara lain Tibet, Nepal, China, Thailand, hingga Pulau Sumatera. Ukuran tubuh kucing dewasa mencapai 1,2 meteran dengan berat tubuh 8 hingga 12 kg. Oke, yuk. Sekarang Panji mau lanjut ke kandang ular ya Pak ya. Katanya masih ada ular sakit juga ya sana ya. Yuk, kita lihat sakit semua ya. Selain kucing merah, di sini juga ada seekor ular piton. Ular ini merupakan hasil tangkapan warga yang diserahkan ke kebun binatang. Namun sayang, kondisinya kurang bagus. Wow, Piton reticulatus ternyata. Seekor sanca kembang. Emang kelihatannya sakit. Mungkin karena ular ini kan ular liar ya, ditangkap dari liar ya Pak ya, disimpan di sini. Dia kan kandangnya tuh pakai ram kawat ya Pak ya. Jadi ketika ada pengunjung datang, ular ini marah terus nyontok gitu biasanya gitu. Ini kita tangkap dulu aja Pak, soalnya tuh aku lihat banyak banget kutu Pak di badannya Pak. Ya, keluar aja. Oke boleh. Ini bukain Pak. Boleh cobain tangkap ya. Kawan bilang. Kutu banyak banget. Sini. Hei. 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 Main dia. Hei. Kutunya banyak banget, Pak. Kurangnya tenaga perawat dan penjaga kebun binatang sangatlah berimbas pada kehidupan satwa-satwa penghuni kebun binatang. Salah satu yang paling vital memang terletak pada perawatan satwa karena hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup satwa itu sendiri. Nah, ayo yang lain sini. Ini pemirsa banyak banget kutu ya. Mungkin karena jarang dipegang ya Pak ya. Iya, mungkin kandangnya pun kurang aman kan. Ini nih kutunya nih. Banyak kali dah. Ini kutu, lihat. Kenapa ular ini kurus ya? Mungkin karena kutu ini juga nih faktornya. Hisap darahnya banyak. Dihisap darahnya sama ini Pak. Kalau kita pencet pakai batu nih, tuh keluar darah. Darah. Daerah mulut yang dipenuhi kutu serta terdapat luka di bagian dalam mulutnya
membuat ular piton ini tidak bisa makan dan bahkan menelan makanan. Oleh karena itulah, seekor ayam hidup yang menjadi makanan ular sama sekali tidak disentuh hingga berhari-hari. Udah cukup. Ayo teman-teman. Pak Janto, kebetulan kondisi kandangnya memang sudah waktunya untuk dibersihkan. Namun tidaklah mudah membersihkan kandang buaya, karena kita harus menangkap dan memindahkan buaya-buaya tersebut agar tidak membahayakan. Nah, sekarang kita ke kandang buaya ya. Oke, setelah tadi udah ngebersihin kandang ular serta lihat macan merah ya, kucing merah ya Pak ya. Sekarang kita lihat buaya. Kandangnya kotor. Ada 2 ekor buaya kecil dan besar dalam satu kandang yang terbagi 2 bagian. Pertama yang akan saya tangkap yaitu buaya berukuran kecil yang berada di lahan kering. Diam. Berinteraksi dengan satwa buas yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan berakibat fatal pada kita, memang diperlukan kehati-hatian yang tinggi. Ditambah lagi kondisi kandang buaya yang sempit, membuat ruang gerak kami pun tidak terlalu leluasa. Buayanya udah kami tangkap ya, bersama-sama kita tangkap ya Bang ya. Udah semuanya berjuang untuk tangkap buaya ini. Tujuan kita untuk tangkap buaya ini sebenarnya untuk membuat kandangnya bersih ya Pak ya. Ya teman-teman dari komunitas Syahrut udah pada bersih-bersih semua, bersihin kandangnya supaya bersih, supaya buaya sehat ya. Karena kalau misalkan kandang ini nggak bersih, ketika buaya ini dikasih makan, dilempar, buaya ini bisa aja makan makanan itu sama sampah. Aksi pembersihan areal kering kandang buaya langsung dilakukan oleh teman-teman. Begitu buaya kecil penghuni lahan kering berhasil saya tangkap. Ya, pemirsa sekarang udah bersih semua nih kandang buayanya. Berkat dibantu teman-teman, kandang ini bisa jadi bersih kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita bersihin kolamnya ya. Tapi kolamnya ada buaya gede tuh di situ. Kita tangkap dulu aja ya Pak ya. Oke Pak. Kali ini saya harus berhati-hati lagi, karena ukuran buaya yang berada di dalam kolam jauh lebih besar daripada dengan buaya pertama yang saya tangkap. Meski sudah terbiasa menangkap buaya, kali ini saya harus lebih berhati-hati. Karena pada dasarnya, buaya muara mampu melompat keluar dari dalam air untuk menyerang mangsanya. Buaya ini bisa melompat serta menerkam secara vertikal, mencapai ketinggian yang sama dengan panjang tubuhnya. Nah pemirsa, ini adalah jenis buaya muara. Nama ilmiahnya itu Crocodylus porosus. Buaya muara ini adalah buaya yang habitatnya itu di dekat muara-muara sungai ataupun muara antara pertemuan air sungai dan air laut. Ini buaya terbesar dan terpanjang di dunia. Oke, sekarang kita bersih-bersih lagi yuk.